soalnya. Foto di tengah lebih baik, lebih dekat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsiran. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tempat yang sama, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu agama ini tidak lain dan tidak bukan mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, di dalam jalan tersebut dia menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan dia menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang mudah untuk masuk surga. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat? Kalau tidak sehat ada di sini ya jemaah. Belum mana mulai sampai di mana kajian kita? Kita bahas di kajian yang lalu. Ada yang bisa membantu menjawab? Kalau tidak ada yang bisa jawab, kita bubarkan kajiannya. Kita ini membahas tentang langkah-langkah mulia demi menggapai hidup bahagia. Sudah ada banyak langkah yang kita bahas. Yang terakhir kira-kira apa yang kita bahas? Satunya qanaah. Sebelumnya qanaah apa? Terus setelahnya qanaah ada satu poin kita bahas. Bersyukur, betul. Itu sebelumnya qanaah, kita bahas masalah bersyukur. Setelah bersyukur kita bahas qanaah, setelah qanaah kita bahas satu titik penting. Optimis. Kita bahas masalah tafa'ul, yaitu optimis ya, bukan pesimis. Jadi dari awal kita ulang, yang kita bahas poin-poin yang sudah kita lalui para jamaah sekalian. Yang pertama adalah beriman dan beramal saleh. Yang kedua itu al-ihsan ilal khalq, atau maksudnya adalah berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini langkah-langkah agar kita ini hidup bahagia. Ini langkah-langkahnya sudah kita rincikan satu-satu, ana cuma ulang-ulang sedikit saja. Al-iman dan amal saleh, iman dan beramal saleh, ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada khalq,
kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, kepada hewan, berbuat baik itu dapat menyebabkan kita hidup bahagia di atas muka bumi. Yang ketiga, al-ishtighal bil ulum wal a'mal an-nafi'ah. Menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu dan amalan-amalan yang bermanfaat. Pengangguran itu bikin hatinya orang sempit, ya. Nongkrong di rumah, tidak ada kerjaan. Nongkrong kafe sini, nongkrong kafe sana, gibah sini, gibah sana. Biasanya nongkrong itu cemilannya itu gibah. Jadi cemilan utamanya itu bukan kopi, bukan roti, bukan gorengan, bukan gibah cemilannya. Kalau nggak ada ini biasanya nongkrongnya nggak kira lama. Iya atau enggak? Ya. Kerjaannya menuntut ilmu tidak, berbuat yang manfaat tidak. Gimana mau bahagia hidup di dunia ini? Jadi poin yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan ilmu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat kita bahas adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membuat hati seseorang bahagia, lapang dadanya, tenang hidupnya, meskipun dia ada di dalam keadaan yang sempit dan mengerikan. Jika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat dia lapang dadanya, bahagia hidupnya. Selanjutnya itu yang ke berapa barusan? 4 ya. Yang kelima, at-tahadduts bi ni'amillah. Masih lihat pada diri kita bekas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita nikmat, kasih lihat nikmatnya apa. Allah kasih kita uang lebih, kasih lihat. Jangan punya uang sama tidak punya uang, gayanya sama. Miskin terus. Idul Adha, apalagi tambah miskin lagi kalau sudah dekat-dekat Idul Adha. Tidak mau mengeluarkan uang untuk sembelih kurban. Karena yang berhak dikasih nunggu kupon dia. Ini sembelih. Sebentar lagi tetangga kanan kiri ngasih kambing. Tetangga yang kanan ngasih dia, yang kiri ngasih dia. Satu sama dia dikasih ke tetangganya. Seolah-olah dia nyembelih juga, padahal enggak. Alhamdulillah. Sudah tidak sembelih, pura-pura nyembelih lagi. Ngasih orang daging yang dikasih sama orang. Terjadi ini, bukan tidak terjadi. Ya itulah. Makanya kita diperintahkan untuk tahadduts bi ni'amillah. Dikasih lihat. Kalau Allah kasih nikmat ke kita, alhamdulillah. Anak semua Allah dikasih anak. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Alhamdulillah. Ada rezeki, bisa kontrak rumah agak lebih besar misalkan. Kasih tahu, tahadduts, ngomongin, tidak masalah. Biar kita sadar Allah ini ngasih nikmat ke kita. Kalau kita sadar Allah ngasih nikmat, bahagia hidup. Yang selanjutnya, yang ke-6 ya. Betul. Al-qanaah. Atau yang ke-6 itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas qanaah, kita bahas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dempet dengan tahadduts bi ni'amillah, di situ ada pembahasan tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang merasa dirinya telah bersyukur, tapi hakikatnya kalau mau ditarik, mau dicek, ternyata dia itu tidak ada tanda-tanda bersyukur dalam diri dia. Maksudnya gimana? Iya, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk bersyukur. Tapi syukur kita kayaknya salah. Kita cuma mengklaim diri kita bersyukur, tapi jauh dari kata bersyukur yang dimaksud sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, apakah sudah syukur kita itu didampingi dengan amalan? Karena hakikatnya syukur itu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah. Kita sama Allah dikasih hal yang sangat banyak dalam hidup kita. Tidak bisa kita hitung. Allah yang bilang, kalau kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa itu. Allah sudah pastikan itu. Dan Allah kalau berbicara tidak pernah salah. Tidak pernah. Atau meleset, tidak pernah. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Antum cari
hidup orang yang paling berat yang antum tahu, antum tanya sama dia. Lebih banyak mana kesulitan atau nikmatnya? Pasti nikmatnya lebih banyak. Apalagi sama kita yang mungkin dalam keadaan lapar. Tidak bisa dibahas lagi itu. Katanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, apa yang sama Allah tidak dikasih ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikasih kerajaan yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada setelahnya. Tidak ada. Hanya Nabi Sulaiman aja. Rasulullah pada waktu itu melihat ada setan mengganggu Rasulullah, dicekik sama Rasulullah mau diikat di masjid, di tiangnya masjid supaya orang-orang habis sholat bisa lihat. Tapi Rasulullah tidak jadi melakukan. Kenapa? Ini haknya Sulaiman, kata Rasulullah. Hanya Sulaiman yang boleh begini. Sulaiman sudah minta itu sama Allah, jadi anak bisa. Dilepas setannya. Dahsyat Nabi Sulaiman. Kata Allah apa? I'malu ala Daud dan syukur. Beramallah kalian wahai anaknya Daud sebagai bukti syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal. Sekarang apa bukti syukur kita? Kita yang bisa tahu jawabannya. Orang di luar tidak tahu. Diri kita sendiri yang tahu. Sudahkah kita menjadi orang yang bersyukur atau belum? Yang selanjutnya yang keberapa? 7. Al-qanaah. Siapa yang masih ingat apa artinya qanaah? Apa artinya qanaah? Kira-kira atau sering dengarkan qanaah artinya? Subhanallah. Cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau tidak salah ada 5 waktu itu Anda sebutkan di sini. Ridho kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sama apa yang sudah Allah berikan, dia ridho. Merasa cukup atas apa yang ada di depan dia dan dia tidak ingin tahu milik orang lain. Itu ciri-cirinya atau makna dari qanaah. Intinya dia ridho, dia terima. Anak punya ini, ya sudah, ini punya anak. Dia tidak tolak-tolak ke kanan ke kiri. Cukup, alhamdulillah. Bukan terus dia tidak berusaha. Dia punya gaji 1,5 juta setiap bulan, punya anak, punya istri, kurang, alhamdulillah Allah kasih ini. Tidak bisa, usaha terus. Tapi setelah kita berusaha sama Allah dikasih, ya itu sudah takdir kita, ya kita tidak boleh murka, ya sudah itu. Itu orang qanaah. Ridho dengan tidak membuang yang namanya usaha. Banyak orang qanaahnya hulu, berlebihan qanaah. Sudah segini cukup. Pak salah nih. Ini perspektif yang salah, mindset yang salah. Qanaah sama Allah dikasih, ya udah Anda terima. Tapi usaha terus. Selama usahanya benar, usahanya halal, silahkan dijalani. Qanaah dan berusaha. Lalu yang setelahnya, yang keberapa sekarang? 8. Yang ke-8 adalah yang sudah kita bahas, optimis kepada hari esok. Orang yang pesimis tidak akan bahagia hidupnya. Pastikan itu. Tidak mungkin bisa. Jangan. Susah. Ujung-ujungnya dia kira-kira kamu masuk surga enggak? Kayaknya enggak bisa. Ini orang-orang pesimis. Sulit untuk hidup orang-orang seperti ini, jemaah. Dia ada di dalam kubangan hal negatif. Nanti begini, nanti begitu. Jangan. Orang seperti ini biasanya tidak bisa naik. Ya, orang seperti ini tidak bisa berkembang biasanya. Ditutup di sini, ditutup di sana. Jangan sini, jangan sana. Tidak jadi apa-apa. Makanya kita diperintahkan untuk bertafaul. Ada kata-kata yang katanya itu hadis, tapi ternyata itu bukan hadis. Tafaul bil khairi tajidu. Optimis kepada kebaikan, niscaya kalian akan dapati. Tapi kalau mau ditarik, ada satu riwayat. Hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku berada dalam prasangka.
yang sama hamba Allah Subhanahu wa taala diprasangkakan, yaitu yang kita dapatkan. Tidak mungkin sembuh. Mati gitu ya, tidak kira sembuh. Gitu ya, saya tidak kira sembuh. Kepikiran, mati beneran. Ada orang-orang yang ditabrak seperti itu, tapi dia optimis. Rahmat Allah luas, anak akan usaha cari jalan supaya anak bisa sembuh. Sembuh akhirnya. Dokternya divonis 2 bulan, 2 tahun lagi dia datang ke dokternya. Dok, sudah 2 tahun, masih berjumpa kita. Bingung-bingung dokternya. Ini cerita bukan 1-2 orang, ada ribuan orang seperti ini. Optimis, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Sembuhkan. Dokternya cek, kaget-kaget, loh kok bisa kamu sembuh? Kasih penyakit Allah bisa sembuh ya? Optimis. Orang yang optimis itu hidupnya bahagia. Jadi selanjutnya para jamaah sekalian, yang ingin kita bahas di sini, ya poin keberapa sekarang berarti? Berapa? 9. Sabar. Itu poin yang mau kita bahas pada hari ini. Sabar para jamaah, karena hakikatnya hidup kita itu tidak indah terus, hidup kita itu tidak enak terus, hidup kita terkadang diterpa sama yang namanya ada polisi tidur, ada lubang-lubang, ada jurang yang menghadang. Kita harus sabar. Kadang sakit, kadang istri yang diuji, kadang anak kita, kadang yang membuat kita kadang geram, murka. Ya, padahal itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar tidak sadar, kita ini berjalan ikut semua takdir yang sama Allah sudah ditentukan. Bahkan katanya ulama, berdoa untuk merubah takdir itu bagian dari takdir. Jadi kita tidak keluar dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini para jamaah sekalian oleh muallif, "Wa min anfa'il asbabi li zawalil qalaqi wal humum idza hasala 'ala al-'abdi syai' min an-nakabat." Jadi salah satu sebab yang bermanfaat yang dapat menghilangkan kebingungan, kesedihan ya, jika menerpa seorang hamba, salah satunya adalah ayyas'a fi takhfifiha. Orang ini berusaha untuk memperingan apa yang dia alami bi ayyuqaddir aswa'il ihtimalat allati yantahi ilaiha al-amr. Dengan cara dia itu memilih kemungkinan yang terpahit dari apa yang akan dia jalani. Paham maksudnya aja, Mbak? Kita mau daftar ke satu universitas. Biar kita tidak hancur nanti saat penerimaan, terus kita tidak diterima, pilih kemungkinan yang paling pahit. Mungkin Anda tidak diterima, tapi usaha terus. Optimis, insya Allah Anda diterima. Dia berjalan untuk disiapkan itu. Jadi kalau tidak dapat, tidak sakit hati. Santai. Ini salah satu cara. Dan di sini dikaitkan sama beliau dengan yang namanya kesabaran. Subhanallah para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan. Perkaranya siapa? Perkara siapa? Mukmin. Yang tidak mukmin tidak masuk ke sini. Ini perkaranya hanya untuk orang mukmin saja. Dan itu dijelaskan sama para ulama. Sering hadis ini disebutkan, tapi para ulama saat menjelaskan hadis ini sama mereka ditegaskan, ini hanya perkaranya orang mukmin. Yang tidak mukmin jangan dekat-dekat di sini. Tidak termasuk dalam hadis ini. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu. Seluruh perkara-perkara mereka, senang, tidak senang, bahagia, sedih, susah, semuanya itu semua kebaikan buat dia. Ini hanya bagi orang mukmin saja. Pegang ini jemaah baik. Antum uangnya dibawa kabur sama orang, antum dikasih uang sama orang, antum ketemu istri soleha, antum ketemu perempuan yang mungkin istri antum tak soleh. Semua ini bagi orang mukmin. Baik.
Kok gitu? Iya, Rasulullah yang bilang, bukan Anda. Rasulullah yang bilang. Kok bisa? Dijelaskan oleh Rasulullah. In asabat khusra syakara kana khairan lahu. Kalau datang kepadanya kebahagiaan, datang kepadanya kenikmatan, dia bersyukur. Jadi ciri-cirinya orang mukmin itu bersyukur salah satunya. Kalau dia diterpa sama yang enak-enak, diterpa sama yang baik-baik, kebahagiaan, dia bersyukur. Maka itu baik buat dia. Dalam kata lain, yang tidak bersyukur itu tidak baik berarti. Iya atau tidak nyaman? Rasulullah yang bilang. Makanya khairan ya. Wa in asabat hudurra sabara fakana khairan lahu. Kalau yang menerpa dia keburukan, buruk, sabar, dia sabar. Karena khairan lahu, itu kebaikan buat dia. Dalam kata lain, yang tidak sabar berarti tidak baik. Laisa dzalika illa lil mu'min, kata Rasulullah SAW. Ditegaskan lagi, tadi dibilang mukmin, ajaban li amril mu'min, sungguh menentukan perkaranya orang mukmin. Kalau dapat kebaikan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Kalau dapat mudarat, dia bersabar, itu kebaikan lagi buat dia. Ditegaskan lagi sama Rasulullah, wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dan ini bukan punya siapa-siapa kecuali punyanya orang mukmin. Sudahkah kita beriman para jamaah? Sudahkah kita menjadi orang mukmin? Kita yang tahu jawabannya. Sudahkah kita bersyukur saat Allah beri nikmat yang sangat banyak ini? Masalahnya kita ini selalu mengkaitkan nikmat Allah itu sama al-fulus. Ada alhamdulillah, kenyang, bertahan, alhamdulillah. Lapar, innalillah. Tidak bersyukur. Jomblo, murka. Tidak ada yang mau sama anak. Yang perempuan nolak terus, kabur. Murka dia. Kalau enak, baru alhamdulillah. Subhanallah. Tentu melihat itu Rasulullah itu pulang ke rumahnya, kadang tidak ada makanan di rumahnya. Gimana jamaah? Kita pernahkah kelaparan? Rasulullah pas perang Khandaq, sudah kita ceritain berkali-kali, kali lupa gitu. Sulit keadaan, makanan tidak ada, musim dingin, disuruh gali batu yang digali di Madinah. Madinah ini bawahnya itu batu semuanya, Pak. Sulit ditemui tanah, batu. Tidak ada breaker ngancurin begini, tidak ada. Sembari Rasulullah mengatakan, wallahi laulallah ma shallaina wala mahtadaina wala tasaddaqna. Demi Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, kita tidak akan sholat, kita tidak akan sedekah, kita tidak akan dapat hidayah. Senang susah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur terus. Gimana nanti di akhirat? Ini sebagian sudah tahu kisahnya. Orang yang ditanya sama Allah, kamu mau masuk surga, mau pakai amalanmu atau mau pakai rahmat Allah? Karena dia merasa percaya diri sama amalannya yang sangat banyak, dia bilang, anak mau pakai amalan anak ya Allah. Anak beramal luar biasa di dunia. Betul, dia beramal di dunia. Banyak amalannya, betul. Sama Allah amalnya ditimbang sama nikmat mata. Habis amalannya. Gimana? Ini nikmat mendengar belum, makan belum, tidur belum, bahagia senang belum, nikmat bisa ketawa belum, buang air besar, itu nikmat dari Allah. Antum bayangkan, kalau antum tidak bisa buang air besar, 3 hari aja, tidak karuan semua, bahkan bisa mati keracunan. Bukankah itu nikmat dari Allah? Setiap hari jemaah.
Pernah kita doa, ya Allah izinkan anak untuk buang air besar? Pernah? Pernah, tapi sama Allah dikasih. Cabut sama Allah. Berapa banyak itu orang-orang kesumpel itunya, ada kelainan, tertutup anusnya, tertutup, gak bisa buang air. Bayangin tuh. Dikasih selang untuk biar bisa buang air. Nah, untuk bila. Menunggu kayak gitu dulu baru kita mau bersyukur. Yang kaya nunggu miskin dulu baru mau sadar. Apakah nunggu itu para jamaah? Maka para jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya itu tadi, ajaban li amril mu'min, ya, bersyukur kalau dapat kebaikan dan bersabar kalau datang kesulitan. Di sini ada hathun ala sabri bi kulli al-ahwal. Di sini ada motivasi dari Rasulullah agar bersabar di setiap perkara. Wa amrun bi tahqiqi wasfil imani fi dzalik. Dan ini juga terdapat perintah agar kita menjalankan betul-betul arti keimanan itu. Kalau kita belum bisa bersyukur, kita belum bisa bersabar, iman kita ini masih belum sempurna, masih bermasalah imannya. Dan juga dijelaskan di sini, salah satu poin yang penting adalah bahwasanya iman itu adalah sesuatu yang mendorong seseorang bisa sabar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang beriman, ya rukun iman ada 6. Betul ya? Yang terakhir apa? Iman kepada qadha wal qadar. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu itu. Hafal dari kecil, sekolah TK, sekolah SD dia hafal. Saat diterpa sama musibah, lupa dia sama yang ke-6 ini. Dia murka, dia ngamuk-ngamuk. Salah saya apa? Saya tidak pernah maksiat, saya tidak pernah begini, saya tidak pernah begitu. Kenapa Allah muji anak? Padahal dia orang baik. Mungkin dia tidak tahu ada satu hadis. Idza ahabballahu imra'an ibtalahu. Allah kalau cinta sama hambanya, sama Allah diuji. Diuji supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain sama Allah kalau murka sama satu kaum, akan diuji kaum itu. Supaya semakin melesat ke dalam kesesatan, semakin lupa sama Allah dan dicabut sama Allah dalam satu waktu, dihabisi semuanya. Kita pilih yang mana jemaah? Mau seperti itu atau mau susah-susah tapi ujungnya baik nanti? Dan kita juga di sini para jemaah sekalian dijelaskan agar selalu mengembalikan apa yang kita alami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kalimat istirja. Apa kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini ada satu ayat, subhanallah, dahsyat para jemaah sekalian. Surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di awal ini suratnya dengan ini. Sebelumnya Allah SWT berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Ingatlah aku, sebutlah aku, kata Allah SWT. Saya sebutkan kalian, aku akan ingat kalian, kata Allah. Washkuruli wa la takfurun. Bersyukurlah kepadaku, kalian jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ini ada kaitannya sama sabar. Ayat yang kita baca ini dari awal itu ada kaitannya sama sabar. Jadi dari sebelum ayat 156 ya. Ini 154 mulai ayatnya atau 153 Al-Baqarah. Ista'inu. Mintalah tolong sama Allah itu dengan sabar dan dengan salat. Sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat menolong kita, menolong masalah-masalah kita para jamaah sekalian. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Karena sungguh Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah ceritakan
Lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami akan uji kalian. Bisyai'im minal ju', dengan sedikit rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kekurangan jiwa-jiwa, ditinggal sama anaknya, meninggal atau bapaknya meninggal. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kurangnya hasil-hasil pertanian. Wa basyiris sabirin. Beri kabarlah kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Masuk ke ayat ini. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka-mereka yang kalau kena musibah dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala, bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan saat kena musibah dia murka, marah-marah, tidak terima. Nanti sudah diingetin, sudah dibikin sadar, baru dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan itu sabar. Nanti ada kisahnya seorang wanita. Ya, sabarnya terlambat. Mereka yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat ditempa oleh musibah. Apa yang akan mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Pegang omongan ini jemaah. Kalau perlu ditulis. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang sabar 3 hal. Janji dari Allah pasti tidak akan meleset janjinya. Allah tidak pernah berbohong janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janji. Katanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Iddatus Sabirin halaman 214. Allah menjanjikan orang-orang yang sabar dengan 3 hal. Kullu wahidin minha khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dari 3 ini, setiap satu dari 3 ini, tidak usah 3-3-nya. Satu saja dari 3 ini, apalagi 3-3-nya. Satu yang dari 3 ini lebih baik dari dunia dan isinya semua. Atau bayangkan jemaah, Allah menjanjikan kepada orang yang sabar 3 hal. Satu saja dari 3, terserah antum pilih yang mana. Satu saja, ini lebih baik dari dunia dan isinya. Apalagi 3-3-nya kalau dicampur. Kalau kita dapat satu saja, itu sudah lebih baik dari dunia dan isinya. Ini katanya Imam Bukhari. Mana jemaah? Yang pertama adalah sholawatullahi ta'ala alaihim. Allah bersolawat bagi orang-orang yang sabar. Berat ini para jemaah. Dahsyat ini. Disebut sama Allah namanya para jemaah. Bagi orang-orang yang sabar. Yang kedua, rahmatuhu lahum. Allah bagi mereka. Allah kasih rahmat. Sama Allah disayangi orang-orang ini. Mungkinkah Allah memasukkan neraka orang yang sama Allah disayang? Mungkinkah Allah membiarkan orang yang sama Allah disayang sulit hidupnya di atas muka bumi ini? Anda tidak yakin. Allah sayang sama hambanya. Mungkin hambanya itu susah. Meskipun kasat mata kita itu orang susah. Nanti bisa jadi dia lebih bahagia daripada kita. Mungkin Allah biarkan hambanya susah para jemaah. Kalau Allah cinta sama hambanya, turun rahmat Allah buat dia. Selesai sudah. Dan artinya dunia ini buat dia. Yang ketiga, takhsisuhum bil hidayah. Allah mengkhususkan orang-orang seperti ini dengan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Pilih yang mana silahkan. Semuanya itu lebih baik dari dunia dan isinya. Allah bersalawat buat orang-orang yang sabar. Allah merahmati, rahmat Allah turun buat orang-orang yang sabar. Allah kasih orang ini petunjuk. 3-3-nya ini lebih dahsyat daripada dunia dan isinya. Pada zaman subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Firman Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Bagi mereka itu salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Karena minallah alaihim wa rahmah. Pujian dari Allah untuk mereka dan rahmat. Ini katanya Imam Ibnu Katsir.
Ditafsirkan juga oleh Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Ayat itu maksudnya adalah amanatun minal adzab. Ini salah satu keamanan bagi orang-orang yang sabar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa jemaah? Satu kisah. Hasil kesabaran yang mungkin tidak pernah dipertimbangkan oleh seseorang. Ini kisahnya dikisahkan oleh Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Ini juga pesan yang besar buat para akhwat yang dizalimi sama suaminya, ditinggal oleh suaminya, ditelantarkan oleh suaminya. Kisah ini motivasi untuk mereka. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul, tidaklah seorang hamba tertimpa oleh musibah, lalu seorang hamba ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu hamba ini mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tulis jemaah doa ini. Ditulis doa ini. Kalau sudah hafal alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku ini, dan gantilah dengan yang lebih baik dari apa yang terjadi. Kata Rasulullah SAW, illa ajarahu Allah fi musibatihi. Tidaklah orang yang mengatakan itu kecuali Allah akan kasih pahala atas musibah yang menimpa dia. Dan Allah akan ganti yang lebih baik dari apa yang kena, yang meninggalkan dia. Allah akan ganti yang lebih baik. Yakini itu karena Rasulullah yang bilang. Katanya Ummu Salamah, dahsyat ini para jemaah. Falamma tufi Abu Salamah, saat Abu Salamah meninggal dunia, kultu karena amarani Rasulullah SAW, aku baca doa yang sama Rasulullah tadi dikasih tahu itu. Doa yang barusan kita baca. Fa'akhlafallahu li khairan minhu. Ummu Salamah ini mikir, siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Ada di besitan dia. Dia tidak tahu siapa orang yang lebih baik. Sepertinya tidak ada. Tapi kata Rasulullah, Allah akan ganti yang lebih baik. Wallahi yang jadi gantinya Rasulullah SAW. Dia tidak pernah terbesit Rasulullah mau sama dia. Baca doa ini. Minta dia. Bukan lebih baik lagi dari Abu Salamah, berkali lipatnya. Jadi Ummul Mukminin dari istrinya Rasulullah SAW. Masuk akal jemaah? Ya, masuk akal. Tapi kalau iman sudah menancap, percaya sama apa yang sama Rasulullah diajarkan, itu hasilnya. Tapi terkadang kita kalau sudah emosi, ditimpa musibah, lupa mau baca doa, melompat, keluar kata-kata yang tidak pantas. Na'udzubillah min dzalik. Maka para jamaah sekalian, itu bukti nyata dari hasil kesabaran seseorang. Mungkin antum tahu ada orang-orang yang dulu sabar, ditimpa musibah, dizalimi orang, sekarang orang itu berjaya karena kesabarannya. Oh, masing-masing kita mengenal orang yang berbeda, tapi kisahnya sama. Hanya sedikit skenario dan nama yang berbeda. Kita sudah tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih murka saat ditimpa musibah oleh Allah? Padahal kita tahu, kalau musibah datang itu kalau kita sabar, hapus dosa, mengangkat derajat, memperbaiki keimanan, ya, dan banyak manfaat lainnya. Sebagaimana kita pernah sebutkan waktu itu, ada seorang yang sedang sakit, seorang panglima yang sedang sakit,
Sama orang-orang didatengin rumahnya, disambangi, didoain. Kata dia, sakit itu kenikmatan. Sakit itu kenikmatan, kata dia. Itu nikmat tersendiri dari Allah SWT. Sakit loh ini jamaah, kata dia kenikmatan. Bingung tamunya, kok bisa sakit nikmat? Iya. Kamu kalau sakit, kata dia, semakin ingat kepada kematian. Bukankah itu nikmat? Semakin memperbanyak amal soleh, banyak zikir, doa, menggugurkan dosa, menggerakkan hati yang sedang lemah. Orang yang sudah jatuh sakit biasanya yang hatinya kemarin-kemarin lalai jadi tergerak untuk kembali kepada Allah SWT. Ini semuanya nikmat dari Allah SWT. Dan kata dia masih ada nikmat-nikmat yang lain yang Anda tidak tahu. Ini orang sakit ngomongnya begitu. Dan kata-kata seperti ini tidak akan keluar kecuali dari orang-orang yang paham, mengerti hakikat imanan, mengerti hakikat Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebutkan di sini, "Wa man sabara 'ala ma asabahu min maqadirillah, dhafara bi ma'iyatillah." Sudah jelas. Orang-orang yang bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memenangi, dia akan meraih kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dituntun terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhafara bi ma'iyatillah faqad faza. Karena sungguh kalau orang sudah dituntun sama Allah, kemana dia pergi, Allah selalu ada bersamanya, orang ini telah menang. Karena jelas Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada mau tanya sekarang, apa artinya bersabar? Kita dari tadi sabar. Apa artinya? Siapa yang tahu? Pada takdir yang Allah berikan. Tidak menggerutu kepada takdir yang Allah berikan. Yang utama, hati dari Tuhan kepada Allah, menahan dari istilah takdir Allah, menahan perbuatan dari berbuat dolim, dan sabar itu berada di awal. Masya Allah. Ini lengkap tapi kurang. Bukan kurang ya cukup. Tapi siapa bisa ditambah lagi? Insya Allah jawabannya. Kalau ada hadiah, nak kasih hadiah tuh. Saya nggak ada apa-apa di sini. Oh Masya Allah. Atau dikasih hadiah sama Akhdin nih. Nanti dikirim. 2 kata itu. Sama bapak tadi di sini. Sama yang mau tambahin lagi? Jawaban al-akhir itu dekat dengan benar tadi. Dekat sama apa yang mau disampaikan. Sabar itu adalah habsun nafs ala ta'ah. Menjaga diri agar selalu berada di dalam ketaatan. Itu yang pertama. Wa kaffuha 'anil ma'siyah. Dan menghindar dari yang namanya maksiat. Menjaga diri agar selalu dalam ketaatan dan menjaga diri agar selalu menghindar dari yang namanya maksiat. Yang selanjutnya, sabar itu adalah menjaga diri agar selalu ridho dengan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa menggerutu. Itu artinya sabar. Sabar di atas ketaatan, sabar menjauhkan diri dari maksiat, sabar atas keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa menggerutu. Poin yang terakhir ini yang perlu dipegang. Sabar 1, 2, 3 bisa, tapi kalau didulukan dengan menggerutu, tak jadi sabar namanya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membahas masalah sabar ini. Kata beliau, sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar terhadap perintah-perintah ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengerjakan semua perintah-perintah dan ketaatan yang ada. Sabar dia harus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat dan sabar di atas sholat itu.
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi, kata Allah. Ya Tuhannya langit dan bumi dan Tuhan yang ada di antara langit dan bumi. Sembahlah ia dan bersabarlah di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar di atas ketaatan. Yang kedua, sabar dari larangan-larangan dan pelanggaran-pelanggaran agar tidak terjerumus kepadanya. Ada orang yang bisa sabar untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban, banyak. Tapi sedikit yang sabar agar tidak melanggar. Kewajiban dia jalanin semua, yang sunnah-sunnah dia jalanin, tapi ghibah jalan, nipu orang, bohong, jalan. Ini belum sabar nih. Yang kedua sulit. Yang di atas, yang pertama sulit. Cuma yang kedua adalah lebih sulit. Menghindarkan diri dari daerah-daerah kotor itu berat. Karena terkadang bukan kita yang masuk ke daerah kotor, yang di kotornya yang ke kita. Susah kita menghindar. Tapi karena kita sudah tahu, ya kita harus mencoba sekuat tenaga untuk menghindarkan diri kita dari jurang-jurang dan kobokan-kobokan kotoran. Dan yang ketiga, wasabr 'alal aqdar wal aqdiyah. Ya, sabar kepada takdir Allah dan sabar kepada apa yang telah Allah putuskan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita, hadisnya di hadis ini suatu hadis ya, seperti diriwayatkan sebentar. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Ada seorang wanita, jadi Nabi SAW lewat di depannya seorang wanita. Wanita ini lagi nangis terisak-isak di depan kuburan. Kayaknya dia ditinggal oleh seseorang yang dia cintai, entah anaknya atau suaminya. Wanita ini diingatkan oleh seseorang. Katanya orang ini gelap mungkin, atau tidak gelap, tapi wanita ini tidak mengenal siapa orang yang ngasih nasihat itu. Katanya orang ini, ittaqillah wasbiri. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabar. Katanya perempuan ini, ilaika anni, sudah kamu pergi sana. Innaka lam tusib bi musibati. Ya, kamu bisa ngomong gitu karena kamu tidak merasakan. Kamu tidak dapat musibah seperti musibah yang menimpa anak sekarang. Sama seperti orang zaman sekarang. Kalau diingetin, sabar. Iya, karena bukan ente yang dapat musibah. Gampang ngomong memang. Subhanallah. Si perempuan ini ngomong begitu sama orang yang ngingetin ini. Fakilalah. Akhirnya sama orang ini ditinggal, ya sudah. Dikasih tahu orang ini marah-marah, si perempuan marah-marah ditinggal sama yang ngasih tahu. Kelihatannya orang ini, si perempuan ini tidak tahu siapa yang ngasih nasihat. Fakilalah. Ada orang yang lihat si perempuan ini marah-marah, yang dimarahin tadi itu Rasulullah. Subhanallah, kita lihat akhlaknya Rasulullah SAW. Mungkin di hadis ini tidak disebut ini ada masalah akhlaknya Rasulullah, enggak. Tapi dari sini kita bisa petik. Membayangkan seorang Nabi ngasih nasihat orang yang dinasihati marah-marah nggak terima. Sama Rasulullah ditinggal. Kalau kita tidak tahu, ini Nabi. Kok berani kamu ngomong begitu? Kita begitu jadi Nabi, ya kan? Hati-hati, bisa kafir kamu nanti. Kamu kita bisa digituin. Ini akhlaknya Nabi. Subhanallah. Dinasihati, diterima, ditinggal. Udah, selesai. Tugasnya mengingatkan. Dan seperti itu kita mestinya jemaah. Lihat yang ada yang aneh-aneh, sampaikan. Orangnya marah-marah, tinggal. Selesai. Gampang. Wallahi mudah sekali pada jemaah. Nabi seperti itu. Sampaikan sama Nabi, ittaqillah wasbir. Takwalah sama Allah dan sabar. Ya, atau ya ukhti. Orangnya ngamuk-ngamuk, tinggal, selesai. Ternyata dari jauh ada yang datang. Itu tadi, itu Nabi. Ya Allah. Itu bayangin. Gimana kalau antum jadi yang perempuan ini? Habis marah-marah yang dimarahin Nabi. Subhanallah. Kita lihat akhlaknya Rasulullah SAW. Akhirnya perempuan ini jalan ke rumahnya Rasulullah SAW. Minta maaf maksudnya.
Ya, katanya perempuan ini fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam ya falam tajid indahu bawabain faqalat lam a'rifuka. Jadi dia rumahnya Rasulullah SAW, dicari Nabi, awalnya tidak ketemu terus ketemu. Katanya perempuan ini, maaf Rasulullah, ana tidak tahu kalau itu kamu. Kata Rasulullah SAW, sudah terlambat. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu saat tabrakan yang pertama. Ditabrak sama masalah pertama, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Selesai. Bukan ngamuk-ngamuk mulu, nangis-nangis, teriak-teriak, diingetin, baru dia mau bilang sabar. Tidak bisa, bukan sabar itu. Kata Rasulullah, sabar itu saat tabrakan yang pertama. Luar biasa para jamaah. Dan juga banyak dahulu para penyair ya mengatakan wasbir 'alal qadar mahtum atau wasbir ismuhu murrun madha. Sabar. Sungguh sabar itu pahit sama seperti namanya. Tidak ada tumbuhan namanya sabar. Pahit rasanya. Sabar itu pahit. Sama seperti namanya itu sabar itu pahit. Lakin awaqibuhu ahla minal asal. Subhanallah. Tapi akhirnya nanti kau akan temui lebih manis dari madu. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, sabar berat memang, tapi kita sudah tahu sedikit atau banyak tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang sabar tadi 3 hal yang kita sebutkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, akan dibalas orang-orang yang sabar itu bighairi hisab. Ya. Banyak balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dihitung, subhanallah. Yang selanjutnya para jemaah sekalian yang mau kita bahas ya, dalam pertemuan ini, langkah-langkah dalam hidup kita agar hidup kita berbahagia adalah as-thiqatu billah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, gimana kita bisa berbahagia hidup di dunia ini jika kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin kepada ya, keperkasaan Allah, tidak yakin kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemberi rezeki, tapi kita tidak yakin. Gimana berbahagia? Dia tidak yakin Allah itu Maha Penyembuh, Allah bisa sembuhkan penyakit orang. Dia tidak yakin, dia tidak percaya itu. Gimana dia berbahagia kalau lagi sakit? Bedakan sama orang-orang yang percaya sama Allah. Dia miskin, dia minta sama Allah, ya Allah rizqna, ya Allah kasih kami rezeki. Tak lapang dadanya karena dia yakin Allah itu Maha Kaya, Allah Maha Pemberi rezeki. Lapang dadanya, bahagia hidup karena yakin Allah akan kasih. Percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit, Allah yang kasih penyakit, Allah yang akan cabut. Semudah itu. Bagi orang-orang yang yakin, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berkubangan di daerah-daerah yang tidak enak. Kalau sakit, dia tidak tahu mau kemana, coba dokter sini, coba dokter sana, habis uangnya. Padahal yang menyembuhkan penyakit itu Allah, dia lupa untuk mengangkat tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Afiqatu billah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifat para nabi dan rasul. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu contohnya. Jangan antum pikir Nabi Ibrahim itu saat diikat di ketapel sama kaumnya, itu bayangkan sendiri berdakwah di kaumnya. Yang jadi pengikutnya cuma istrinya, Sarah sama Lut, keponakannya. Cuma 2 orang aja yang ikut. Sisanya tidak ada yang ikut sama Nabi Ibrahim. Anti sama dakwahnya Nabi Ibrahim. Semakin membuat orang kampungnya murka saat Nabi Ibrahim dikatakan berbohong. Nabi Ibrahim yang hancurin patung-patung itu dibilang yang paling besar. Itu sebenarnya kebohongan Nabi Ibrahim untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirinya sendiri. Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali. 3-tiganya berbohong untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dirinya sendiri.
Termasuk di dalamnya saat menghancurkan itu berhala-berhala, disisain yang paling besar. Untuk menyadarkan kaumnya. Ini nggak bisa apa-apa. Karena sudah mati kutu, kalah hujjah, dalilun, kalah dalil, gelut katanya orang-orang zaman sekarang. Diapain Nabi Ibrahim? Pakai hukum rimba. Yang banyak, yang berkuasa. Diikat di ketapel. Allahu Akbar. Jangan antum pikir, Nabi Ibrahim tahu. Nanti Ibrahim kalau kamu dilempar ke api, apinya jadi dingin. Jangan antum pikir Nabi Ibrahim tahu, tidak tahu Nabi Ibrahim. Di depannya ada api yang sangat besar, bahkan mereka yang bikin apinya tidak berani mendekat ke api itu. Bayangkan besarnya apinya seperti apa. Tapi ini, at-thiqatu billah, percaya sama Allah, yang membuat dia tak pernah gentar, tak takut sama orang. Kenapa? Percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat kita ini berjalan keluar dari rumah setiap pagi cari rezeki. Kenapa? Yakin Allah kasih rezeki. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tidak dapat, besok mungkin dapat. Besok tidak dapat, ada hari besok lagi. Kalau besok anak mati belum dapat, bukan rezeki anak. Selesai. Percaya sama Allah. Dilempar para jamaah sekalian, diikat sama ketapel. Dikatakan, kalau ada burung yang lewat di atas itu, jatuh burungnya dari saking tingginya apinya. Apa yang keluar dari mulutnya seseorang yang percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada riwayat yang katanya dhaif, malaikat menawarkan mau tidak untuk digulingkan atau mau dibalas ini orang-orang. Nabi Ibrahim bilang tidak perlu. Tapi dikatakan riwayatnya dhaif, tapi yang jelas Nabi Ibrahim bilang apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini kata-kata keluar dari mulutnya orang yang percaya kepada Allah, yakin bahwa dia hamba Allah. Kalau dia taat sama Allah, beriman kepada Allah, Allah bantu. Hukum Allah sebagai zat yang menjadi sandaran. Gantungkan seluruh perkaraku kepadanya. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia percaya Allah akan bantu. Tidak mungkin Allah mencelakakan hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya Allah dikatakan ini Nabi Ibrahim kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa jamaah. Dengan mudah sama Allah, sifatnya api itu yang membakar dijadi cabut sifatnya membakarnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak bakar. Mudah itu Allah mau buat. Bisa jamaah, bukan tidak bisa. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasakan hasilnya para jamaah. Gimana ceritanya Nabi Musa? Disuruh keluar sama Allah. An asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa bawa itu hamba-hambaku, malam-malam kamu keluar dari Mesir. Nabi Musa tidak banyak berbicara, jamaah. Anak mau pergi kemana? Ya Allah, anak tidak tahu arahnya. Malam-malam gelap gulita, anak bawa ada ribuan Bani Israel, ada ibu-ibu tua jompo, ada bapak-bapak, jalan pelan-pelan. Tidak ada Nabi Musa berpikir seperti itu. Disuruh sama Allah, taat sama Allah, berangkat. Jangan dipikir nanti Nabi Musa tahu, sama Allah dikasih tahu nanti kalau kamu ketemu laut, kamu ketuk lautnya, terus nanti dia akan terbuka. Tidak ada. Tapi Musa tidak tahu. Dia hanya menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana sama Allah disuruh keluar, ana keluar. Sama Allah disuruh jangan makan riba, jangan makan riba. Sama Allah disuruh sholat 5 waktu di masjid, sholat. Semudah itu jamaah. Dan rasakan. Percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan beri. Allah akan bantu kita para jamaah kalau kita taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat Nabi Musa. Ternyata di belakang dikejar sama Fir'aun. Kanan kirinya gunung, di depannya laut, ombaknya saling menghantam satu dengan yang lain. Ini yang dibawa, tidak semuanya anak muda. Ada yang mikul kambingnya, ada yang nyeret sapinya, ada yang bawa karpet, ada yang bawa harta, macam-macam. Ada bawa anak bayi. Itu bisa bayangkan dikejar sama Fir'aun, sama bala tentaranya, baris jalannya cepat, kuat-kuat semua. Bawa pedang, bawa semua, dihabisi semua. Fir'aun sudah marah.
Kami sudah marah, kata Fir'aun. Sungguh mereka buat anak marah, kata Fir'aun. Di detik-detik terakhir, Bani Israel bilang, ya Musa, wahai Musa, inna lamudrakun. Ya Musa, kita ini akan ditangkap sama Fir'aun. Selesai, kita ini mati semua. Salah kita ikut kamu ini. Hanya bikin masalah. Kita ini pengen kabur dari sana, tapi kita ini sekarang malah jadi bulan-bulanannya Fir'aun lagi. Bahkan bikin Fir'aun ngamuk sekarang. Gara-gara ikut kamu. Itu yang ada keributan di tengah-tengah Bani Israel. Inna lamudrakun. Kami habis sampai sini. Habis semua. Apa kata Nabi Musa? Yang percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di depan dia mungkin tidak ada tempat untuk selamat sama sekali. Kanan kiri gunung, tidak mungkin mau dipanjat gunungnya, di depannya laut. Mundur mati, nyebrang juga mati. Mau gimana? Mau lari kemana? Tidak tahu. Tapi Nabi Musa karena percaya sama Allah, Nabi Musa bilang, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin, kata Nabi Musa. Allah sebentar lagi kasih jalan keluar. Mustahil. Mereka tidak bisa tangkap kita. Allah pasti kasih jalan keluar. Entah terbang, entah apa, tidak tahu Nabi Musa. Tapi dia yakin Allah kasih jalan keluar. Nah, dia keluar atas perintah Allah. Allah pasti kasih jalan. Tidak lama setelah itu baru malaikat Jibril dikirim sama Allah. Bilang ke Musa suruh ketuk lautnya. Pakai tongkatnya. Diketuk sama Nabi Musa. Baru kebuka itu laut. Pernah terpikir oleh seorang Nabi Musa, laut merah itu bisa belah jadi dua? Tidak pernah. Itu orang yang percaya sama Allah, para jamaah sekalian. As-siqatu billah. Percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana juga kisahnya Rasulullah SAW saat mau hijrah. Sembunyi di gua apa? Gua Thur. Sama siapa? Sama Abu Bakar Siddiq. Dicari sama orang-orang Quraisy. Sayembara, dicari Muhammad hidup atau mati. Dikasih berapa ribu onta atau berapa ratus onta. Dicari sama orang, dicari sama orang-orang Quraisy. Sampai di satu titik orang Quraisy kayaknya nemu jejaknya Rasulullah dan Abu Bakar sudah berdiri di depan guanya Rasulullah SAW sama Abu Bakar. Tinggal lihat ke kakinya. Kalau orang ini lihat ke kakinya, kelihatan di dalam gua ada Rasulullah karena guanya agak turun gini. Jadi posisi orang ada di atas. Kalau mau turun guanya turun. Rasulullah ada di sini. Jadi kalau orang yang di atas lihat ke kakinya, kelihatan nih orang di dalam. Rasulullah sama Abu Bakar. Tapi apa? Kata Rasulullah SAW, saat Rasulullah percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allah salisuhum. Gimana menurut kamu? Kalau ada dua orang dan ada Allah orang yang ketiga, ada Allah yang ketiganya, selamat nggak orang itu beriman? Selamat. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita, kata Rasulullah SAW. Percaya sama Allah SWT. Tak ketahuan akhirnya. Akan ada laba-laba yang bikin jaring dan lain sebagainya. Yang membuat mereka ragu. Tidak mungkin ada orang ini ada sarang laba-labanya. Dan laba-laba itu tidak mungkin bikin sarang secepat itu. Kalau bukan karena perintah Allah. Allah kasih jalan keluar, jamaah. Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah salah satu juga bukti. Bahwasanya percaya kepada Allah, thiqatu billah, yakin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perkara yang berat, tapi kalau ini ada dalam diri seseorang, orang itu akan bahagia, para jamaah sekalian. Dijelaskan di sini, bahwasanya thiqatu billah, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu juga dari sifat-sifat as-siddiqin, ya. Para aulia, wali-wali, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dicintai sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkata Yahya bin Mu'adz, "Thalathu khisalin min sifatil awliya." 3 hal dari sifatnya para wali-wali Allah. Ini bukan wali-wali yang bisa terbang apa itu, bukan, jemaah. Wali yang betul-betul wali, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada 3 sifatnya. Yang pertama, as-siqatu billah, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala fi kulli syai, dalam seluruh perkara. Wal ghina bihi an kulli syai, dan merasa cukup dengan percaya kepada Allah dari segalanya.
Saya cukup percaya sama Allah, Anda tidak butuh sama yang lain. Warruju ilaihi min kulli syai', dan kembali kepada Allah dari segala sesuatu. Masalah apa? Kembali ke Allah. Ada masalah apa? Kembali kepada Allah. Itu sifatnya orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah. Ini dalam kitab Syu'abul Iman, ya, jilid 2 halaman 354 milik Imam Al-Baihaqi. Dan juga para jamaah sekalian. Nikutubillah. Ini, ya, percaya sama Allah itu termasuk dari sifat-sifat orang-orang yang zuhud. Telah datang dikisahkan, ja'a rajulun ila Hatim al-Asam, datang seorang laki kepada Hatim al-Asam, ulama yang terkenal. Mungkin kalau tidak salah orang ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Hatim al-Asam, ya, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, ayyu syai'in ra'sus zuhdi wa wasduz zuhdi wa akhiruz zuhd. Apa itu kepalanya kezuhudan? Apa itu badannya atau tengah-tengahnya kezuhudan, dan apa akhir dari kezuhudan? Katanya Hatim al-Asam, ra'sus zuhdi as-thiqatu billah. Kepalanya zuhud itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud itu para jamaah bukan tidak mau sama dunia, bukan. Zuhud itu adalah dia tidak dipengaruhi oleh dunia yang dia punya. Itu artinya zuhud. Jadi zuhud itu bukan orang yang bajunya compang-camping, bukan. Tapi orang yang tidak tergiur sama dunia yang dia miliki. Dia tidak diatur sama dunianya. Dia yang ngatur dunianya. Itu orang yang zuhud. Kepalanya zuhud itu adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiqatu billah. Yang kedua, wa wasfuhu, tengah-tengahnya zuhud itu apa? Sabar. Dan akhirnya zuhud itu adalah ikhlas. Yakin kepada Allah, sabar, dan ikhlas. Ini tiga. Kalau ada di satu orang, selesai para jamaah. Wa qala Hatim, dan juga beliau menambahkan, wa ana ad'un nas ila thalathati asya. Dan aku mengajak orang-orang kepada tiga hal. Ilal ma'rifah. Aku mengajak seseorang agar orang-orang ini tahu, mengajak kepada pengetahuan. Wa ila thiqah. Aku mengajak seseorang agar tahu kepada Allah Subhanahu wa taala siapa Tuhannya. Aku mendakwakan itu kepada orang-orang. Dakwah akidah, dakwah tauhid, kasih tahu ini hanya Allah, ini Tuhanmu Allah, itu dakwah yang pertama. Itu dikatakan oleh Hatim. Wa ila thiqah. Setelah aku mendakwahkan kepada mereka tentang pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, aku mengajak mereka untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengajak mereka juga agar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akan kuat dirinya. Orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala akan ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita. Orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah, diperlapang. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, menutup apa yang sudah kita bahas di hari ini, ada 2 poin tadi yang kita bahas, kesabaran dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berpegang kepada 2 ini, dan silahkan rasakan, coba dalam hidup antum untuk bersabar dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin hidup kita akan baik-baik saja, meskipun mungkin kita rasakan pahit dan sulit. Tapi insya Allah, Allah kasih kemudahan. Allah ta'ala alam. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin tidak bisa Anda jawab semua. Mohon nasihat untuk anak pribadi. Saat ini raga anak hadir di majelis ilmu, tangan anak mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadz, namun hati anak tidak seluruhnya hadir di sini. Kejujuran itu mahal, ya, dan orang ini jujur. Dia tahu kapasitas dirinya.
Banyak orang-orang yang ya, pura-pura baik, tapi dia tahu dia itu bukan orang baik. Tapi dia itu suka banding-bandingin atau dia koreksi orang. Jadi dia tidak baik, dia tahu. Tapi berlaga dia baik. Tapi orang ini dia merasa dirinya tidak baik, dia akui itu. Bagaimana solusi untuk hati ini agar supaya tetap istiqomah untuk hadir ketika majelis ilmu? Para jamaah sudah dijelaskan kemarin. Anda tidak tahu? Anda jelaskan di sini atau di masjid yang lain? Anda rasa di sini saat membahas masalah zikir. Katanya Ibnu Abbas, setan itu bertengger di hati manusia. Dan setan itu menanti kapan hati itu lalai diterkam oleh setan itu. Layaknya singa yang sedang menerkam musuhnya. Kapan musuhnya lalai ngedep ke sana, diterkam sama dia. Sama, itu yang dilakukan setan. Apa yang dilakukan oleh beliau si penanya ini benar. Artinya sedang ada masalah, dipaksa sama dia hadir majelis ilmu. Betul itu caranya, pertahankan, lama-lama rasa itu akan hilang. Pertahankan, meskipun hati itu hadir, tidak hadir, lawan terus, karena di satu titik kelak dia akan menikmati kelezatannya. Karena orang yang mau istiqomah perlu usaha. Dan ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak bisa menjanjikan kepada yang bertanya apa-apa, Anda hanya bisa kasih tahu janji Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya antum hafal semua. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh berada di jalanku, kata Allah, akan aku kasih petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan kasih petunjukku, kata Allah, buat orang itu. Jadi berjalanlah terus akhi atau ukhti yang bertanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri keistiqomahan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda jawab. Ini pertanyaan, ada ikhwan yang mana ibu mertuanya kadang-kadang tinggal di rumahnya dalam waktu yang cukup lama. Apakah mertua harus izin dulu apabila akan datang? Manakah batas aurat bagi ibu mertua ke ikhwan tersebut ya? Anda jawab yang batas aurat. Batas aurat itu sama mertua itu mahram buat mantunya. Jadi layaknya gimana seorang ibu sama anaknya, ya anak laki-laki, ibu sama anak laki-lakinya yang sudah balik, ya hanya boleh lihat ya tempat yang ibu itu biasa pakai baju biasa di rumah, tangan pendek misalkan, tidak pakai kerudung, ya sampai betisnya boleh kelihatan santai. Adapun di atas itu dari betis ke atas sama, itu auratnya laki-laki sama laki-laki sama. Dari betis ke atas ini sudah aurat yang fatal ya, tidak boleh dilihat meskipun sama mahram gitu. Jadi auratnya seperti sama kita sama ibu kita. Ada batasan-batasannya, cuman di tempat-tempat vitalnya saja. Setelah kalau perempuan yang boleh dilihat ya dari tangan ini keluar, ini keluar juga betis juga, terus rambut itu mahram kita sama ibu juga sama seperti itu. Namun sudah ke dalam, wanita sama wanita, dada ini masih boleh lihat, tapi sampai di pusar sampai betis tidak boleh. Itu yang Anda tahu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang pertama harus izin dulu atau tidak, wallahu a'lam ya. Lebih baik kalau mau izin karena tinggalnya lama, lebih baik izinnya. Karena itu membebani mungkin mantunya tidak mampu. Untuk membebani ya harus orang tua juga tahu diri. Terkadang ada mantu-mantu yang tidak mau rumah tangganya diganggu. Karena kadang-kadang mertua ini juga suka ngericuh di rumah tangga. Suami istri biasa, ada masalah clash sedikit, hal biasa dalam rumah tangga. Tapi kadang saat ada ibunya, seakan-akan mantunya ini kurang ajar sama anaknya. Ibunya emosi, padahal habis ribut itu malamnya terjadi apa yang terjadi gitu di kamar. Sudah mencairkan suasana gitu. Tapi mertuanya masih panas dadanya. Dikompori anaknya. Jangan mau kamu digituin. Panas akhirnya. Perempuan itu lemah ya. Perempuan itu lemah. Jadi yang tadinya suaminya di mata dia baik-baik saja, karena didoktrin seperti itu, akhirnya jelek nama suami. Jadi lebih baik kalau mau ya izin.
Tapi kalau udah izin pun tidak masalah sebenarnya. Cuman dia tahu diri, jangan sampai membebani mantunya. Dilihat keadaan ekonomi mantunya, dilihat. Dan juga Anda sarankan buat orang tua yang punya anak laki, jangan numpang sama mantu, numpang sama anak lakinya. Jangan mantunya sama dia diporotin, jangan. Ambil aja di anak lakinya, pegang anak lakinya. Jangan anak lakinya dilepas, dibuang, dia nempel sama mantunya. Jangan, tidak benar itu. Mungkin itu bukan hal yang terlarang, itu mahram itu anaknya. Iya betul, tapi kurang baik seperti itu. Dia punya anak laki, tinggal sama anak lakinya. Itu lebih mulia buat dia. Itu milik dia anak laki. Anak laki tetap harus wajib birrul walidain. Tapi kalau sudah anak perempuan diambil orang laki, selesai sudah urusannya sama orang tuanya. Boleh dia berbuat baik, bukan tidak boleh. Tapi ada batasannya sudah. Ada suami di atasnya. Suaminya iya, suaminya tidak boleh dibantah. Banyak orang-orang salah kaprah masalah ini. Sudah nikah, ibunya sakit. Si anak perempuan ini lebih milih ibunya. Suaminya ditelantarkan. Anak bilang nikah lagi. Kalau tidak mampu pegang dua, selesaikan urusannya. Tegaskan, pilih ibumu atau pilih saya. Ibu tidak ada yang rawat, bawa ke sini ibunya. Jangan anak disuruh ke situ. Yang tegas jadi orang laki. Dan para akhwat juga hati-hati. Haknya suami itu lebih besar dari orang tua. Apalagi ada saudara lakinya. Dosa itu saudara lakinya kalau angkat tangan. Tidak mengurus orang tuanya. Penting bisa Anda jawab, Wallahu a'lam. Yang terakhir. Ini bertanya bagaimana cara menghadapi ujian setelah menikah. Ya, ujian-ujian setelah menikah agar kita bisa menghadapi segala ujian lagi di depannya. Ini yang mesti tahu para jamaah. Tidak nikah itu ujian. Menikah itu ujian. Cerai ujian. Nikah lagi ujian. Kita ini hidup hanya berpindah dari kelas ujian satu ke kelas ujian yang lain. Itulah hidup. Sampai nanti kaki kita masuk ke surga, dua-duanya baru selesai ujiannya. Jadi para jamaah, kita hidup ini berloncat dari satu ujian ke ujian yang lain. Jadi bagaimana cara menghadapinya itu yang ditanya. Satu caranya, wajib ini ada. Tanpa ini ada tidak bisa. Pegang ini satu, jangan sampai dibuang. Silahkan antum konsultasi sama sini, konsultasi sama sana, silahkan. Tapi satu ini pegang, jangan sampai ini tidak ada. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ada masalah di rumah tangga, ya yang salah berarti. Masalah, berarti ada yang salah ini. Siapa yang salah? Suami salah. Bilang suaminya, Mas, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, Mas. Karena orang bertakwa kepada Allah, dia akan berbuat baik sama istrinya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan kamu nikahkan anak putrimu kecuali dari orang yang bertakwa. Kenapa? Ada alasannya. In ahabbaha akramaha. Kalau laki-laki ini cinta sama putrimu, dia akan memuliakan putrimu. Tapi kalau nyatanya ternyata laki-laki ini benci, in kariha la yadzlimha. Kalau ternyata laki-laki ini benci sama putrimu, laki-laki ini tidak akan menzalimi. Kalau cinta memuliakan, kalau benci tidak menzalimi. Suruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan di antara kita suami istri siapa yang tidak bertakwa sama Allah, ayo kita perbaiki. Kalau yang bertanya ini laki-laki, bertakwa kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koreksi dirinya dulu sebelum mengoreksi istrinya. Tetelin diri kita dulu. Ana mungkin punya salah. Dulu para ulama mengatakan, kalau ana maksiat, kata para ulama, ana lihat hasil maksiat ana itu ada pada istri ana sama hewan tunggangan ana. Kalau bukan ke istri, jatuhnya sama anak, jatuh ke hewan tunggangannya, ke kendaraannya. Kendaraannya mogok jalan, sakit, tidak bisa dipakai. Istrinya nanti buat masalah, atau anaknya kenapa? Kalau ana bikin maksiat, ana lihat bekasnya itu di situ. Ini pesan bagi seluruh suami. Akan bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wah, itu berat. Tapi harus. Berapa banyak ayat ittaqullah, takwalah kepada Allah SWT, bertakwalah kepada Allah. Ini kunci dari segalanya para jamaah sekalian. Sama istri juga, takwa sama Allah. Mungkin istrinya yang salah, terlalu banyak minta sama suami, tidak pernah syukur. Disuruh bikin senang suaminya tidak bisa. Apa istilahnya, introspeksi diri dulu sebelum kita menyalahkan pasangan hidup. Karena sudah benar betul atau belum? Istrinya juga koreksi, sudah benar atau belum? Kalau sudah selesai dikoreksi, duduk. Yang enak. Kesalahan anak apa? Tanya sama istrinya. Kamu begini, mas. Oke. Oh, anak salah. Anak minta maaf. Selesai. Gampang, jamaah. Salah, minta maaf. Selesai. Ingatkan anak kalau anak bikin salah. Wallah nikmat hidup. Tidak ada masalah. Istrinya dikasih tahu sama suaminya, kamu begini, jangan begini. Oh ya mas, anak minta maaf. Selesai, tutup buku. Lihat ke depan, jangan lihat yang kemarin. Jalan lagi, selesai semua. Tapi kalau tidak bertakwa sama Allah, orang salah, tidak dianggap salah, yang benar jadi salah. Ini dituduh begini, ini dituduh begitu, yang ini maksiat di sini, yang itu maksiat di situ. Gimana? Mau selesai cobaannya? Gimana mau menghadapi ujian? Jika diri kita yang jadi sumber ujian itu sendiri. Kita ini mau kabur dari ujian. Ujian itu di badan kita. Gimana? Jadi ujian itu bukan datang dari luar, bukan. Ujiannya dalam diri kita. Gimana kita menghindar? Bersihin dulu diri kita sama Allah. Perbaiki diri, dekatkan diri sama Allah. Karena yakin ujian-ujian apa yang ada di depan kita bisa kita hadapi semua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan para jamaah sekalian. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.